Prahara di rumah persembunyian. Ketegangan bermula saat seorang pria misterius mencoba mendatangi sebuah studio yang sudah tertutup rapat. Di dalam sebuah ruangan yang terisolasi, seorang wanita, diduga Marsha, didera kecemasan luar biasa menanti kedatangan Ivan. Rasa lapar dan frustrasi menyelimutinya, karena Ivan dianggap lalai menjalankan tugasnya, mulai dari urusan makanan hingga mengabaikan instruksi pemasangan CCTV dan keamanan, meskipun telah diberi uang sebesar 5 juta rupiah. Ketegangan memuncak saat ia menyadari bahwa dirinya terjebak, pintu terkunci dari luar dan ponselnya hilang secara misterius. Kecurigaannya tertuju pada Ivan, yang ia duga telah mencuri ponsel tersebut demi ambisi judinya, sebuah kebiasaan buruk yang telah menghabiskan harta mereka hingga tak bersisa. Di tengah keputusasaan, ia mulai merancang rencana jahat untuk menjebak Mutiara, yang dikabarkan akan segera datang ke lokasi tersebut. Pengakuan mengejutkan Kayla. Di sisi lain, Kayla dan Ivan sedang menikmati makan malam di luar. Namun suasana santai itu dirusak oleh telepon dari Sandra yang memaksa Kayla untuk segera pulang. Dalam tekanan emosi, Kayla akhirnya membongkar rahasia gelapnya kepada Ivan. Ia mengaku bahwa uang yang ia gunakan untuk melunasi hutang-hutang Ivan bukanlah pinjaman dari Sandra, melainkan hasil dari mencuri kalung berlian milik kakaknya sendiri. Tak berhenti di situ, Kayla juga mengakui bahwa dialah dalang di balik hilangnya uang 200 juta di kantor Kenzo, sebuah kejahatan yang selama ini difitnahkan kepada orang lain. Semua itu ia lakukan atas dasar rasa sayangnya yang buta terhadap Ivan. Jamuan makan malam yang penuh kepalsuan. Sementara itu, di kediaman Sandra, persiapan makan malam besar sedang berlangsung. Sandra berusaha tampil secantik mungkin demi memikat Kenzo dan membuktikan bahwa dirinya lebih unggul daripada Mutiara. Ketika Kenzo dan Mutiara tiba, suasana canggung menyelimuti ruangan. Siti, sang asisten rumah tangga, merasa heran dengan klaim Sandra yang menyebut bahwa Sitilah yang membantunya merias wajah. Padahal, Siti merasa tidak melakukan hal tersebut. Mutiara dan Kenzo yang hadir di sana sebenarnya merasa enggan, terlebih mengingat keberadaan Kayla dan Ivan yang mereka anggap sebagai pasangan toksik karena hobi memfitnah dan menyakiti orang lain. Meski penuh ketegangan tersembunyi, Sandra tetap bersikeras meminta mereka menunggu kedatangan Kayla dan Ivan sebelum memulai santap malam. Akhir yang menggantung. Di tempat lain, Aurel dan Dikta baru saja berpisah setelah menghabiskan waktu bersama. Meskipun Aurel mengajak Dikta untuk mampir makan malam bersama orang tuanya, Dikta menolak dengan halus karena sudah berjanji pada ibunya untuk langsung pulang. Mereka berpisah dengan janji manis untuk saling memberi kabar melalui sambungan telepon nanti malam, meninggalkan hiruk-pikuk konflik yang sedang memanas di rumah Sandra. Perjamuan di atas bara api. Malam yang seharusnya menjadi jamuan makan malam biasa, kini berubah menjadi panggung sandiwara yang berbahaya. Di balik senyum paksa dan riasan wajah yang sempurna, Sandra duduk menanti dengan ambisi tersembunyi untuk melampaui kecantikan Mutiara di mata Kenzo. Ia bahkan tidak segan memaksa asistennya, Siti, untuk mengakui kebohongan demi menjaga citranya di depan para tamu. Namun, ancaman sebenarnya justru datang dari arah pintu yang sedang terbuka. Kayla dan Ivan melangkah masuk dengan membawa beban rahasia yang mampu menghancurkan seluruh keluarga. Kayla datang bukan hanya sebagai adik, melainkan sebagai seorang pencuri kalung berlian milik kakaknya sendiri dan pelaku kriminal yang telah memfitnah orang tak bersalah demi menutupi utang judi Ivan. Suasana meja makan itu kini layaknya bom waktu. Di satu sisi ada Mutiara yang tidak tahu bahwa ia sedang menjadi target rencana busuk seseorang, dan di sisi lain ada Kenzo yang sedang makan bersama pencuri uang kantornya tanpa rasa curiga. Ketika sendok dan garpu mulai berdenting, setiap percakapan menjadi jebakan, dan setiap tatapan mata menyimpan pengkhianatan yang siap meledak kapan saja. Terjebak dalam intrik dan penyesalan. Suasana mencekam menyelimuti sebuah ruangan yang terkunci dari luar, di mana seorang wanita merasa terisolasi tanpa telepon genggamnya. Ia mencurigai Ivan, pria yang selama ini bersamanya, telah mencuri ponsel tersebut untuk dijual demi memuaskan kecanduan judi. Di tengah rasa lapar dan dahaga karena persediaan air yang habis, ia meratapi keputusannya bermain judi akibat pengaruh Ivan,
menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang bisa diraih dari sana selain kehancuran finansial. Dalam keputusasaan, ia merencanakan sesuatu untuk menjebak Mutiara yang dijadwalkan akan segera datang ke lokasi tersebut. Pengakuan Kayla dan pengkhianatan di balik layar. Di sisi lain, Kayla dan Ivan sedang menikmati makan malam ketika Sandra menghubungi dan memerintahkan Kayla untuk segera pulang. Ketegangan memuncak saat Kayla menolak mentah-mentah saran Ivan untuk mengabaikan perintah tersebut. Dalam momen kejujuran yang drastis, Kayla mengungkapkan rahasia gelapnya kepada Ivan. Demi melunasi hutang-hutang Ivan, Kayla telah mencuri dan menjual kalung berlian milik Sandra. Lebih mengejutkan lagi, Kayla mengaku bahwa ialah dalang di balik hilangnya uang senilai 200 juta rupiah dari kantor Kenzo, sebuah kejahatan yang selama ini difitnahkan kepada Marsha. Semua tindakan kriminal ini dilakukan Kayla atas dasar rasa sayangnya yang menyimpang kepada Ivan. Jamuan malam yang penuh kepalsuan. Sementara itu, di kediaman utama, Sandra bersiap diri dengan riasan wajah yang maksimal agar terlihat lebih cantik dari Mutiara di depan Kenzo. Kedatangan Kenzo dan Mutiara disambut oleh asisten rumah tangga bernama Siti. Di sana, sebuah kebohongan kecil terjadi ketika Sandra mengeklaim bahwa Siti yang membantunya merias wajah, meskipun Siti merasa tidak pernah melakukannya. Di tengah kecanggungan tersebut, mereka semua menunggu kedatangan Kayla dan Ivan untuk memulai makan malam bersama, tanpa menyadari bahwa hubungan di antara mereka dipenuhi oleh fitnah dan racun emosional. Benang kusut pengkhianatan. Bagian 1, kekecewaan di ambang pintu. Malam itu terasa sunyi di depan sebuah studio foto yang telah gelap. Seorang pemuda berdiri dengan penuh harap untuk mengambil pas foto, namun keberuntungan tidak berpihak padanya. Kayaknya studio sudah tutup, gumam seorang bapak yang berada di sana, memecah harapan pemuda tersebut. Meski sempat mencoba menggedor pintu, tak ada jawaban dari dalam. Dengan berat hati, ia harus menerima kenyataan bahwa urusannya harus tertunda hingga esok hari. Bagian 2, jeratan penyesalan dan judi online. Di sudut lain, kegelapan juga menyelimuti perasaan seorang wanita yang terjebak dalam rasa lapar dan amarah. Ia menunggu Ivan yang tak kunjung datang membawa makanan. Pikirannya melayang pada uang 5 juta rupiah yang raib entah kemana, serta instruksi pemasangan CCTV dan keamanan yang diabaikan oleh Ivan. Rasa haus yang mencekik membuatnya harus menelan pil pahit kenyataan. Saat ia mencoba mencari minum, galon air pun kosong. Dalam kesendirian itu, ia meratapi nasibnya yang terjerumus dalam lubang hitam judi online gara-gara pengaruh Ivan. Ternyata benar, tidak ada yang bisa kaya lewat judi. Yang ada malah habis-habisan. Isaknya dalam hati. Kini, ia merasa terisolasi, tidak bisa meminta tolong atau memanfaatkan siapapun lagi. Bagian 3. Misteri pintu terkunci dan hilangnya ponsel. Ketegangan memuncak saat ia menyadari bahwa dirinya terkunci dari luar. Kebingungan melanda, siapa yang mengunci pintu itu? Di tengah kepanikan, ia mencari ponselnya untuk meminta bantuan, namun benda itu raib. Kecurigaan langsung tertuju pada Ivan. Ia menduga Ivan telah mencuri dan menjual ponselnya demi modal judi. Namun, di balik ketidakberdayaan itu, tersimpan sebuah rencana licik. Ia bertekad harus keluar dan membalas dendam kepada Mutiara. Bagian 4. Pengakuan dosa Kayla. Sementara itu, di sebuah tempat makan, suasana antara Kayla dan Ivan terasa kaku. Meskipun Ivan mencoba bersikap santai, Kayla tampak tertekan oleh panggilan telepon dari Sandra yang memaksanya pulang. Dalam momen kejujuran yang menyakitkan, Kayla akhirnya membongkar rahasia gelapnya kepada Ivan. Ia mengaku bahwa uang yang ia gunakan untuk melunasi pinjaman Ivan bukanlah hasil pinjaman, melainkan hasil menjual kalung berlian yang ia curi dari Sandra. Tak berhenti di situ, Kayla juga mengungkap kebenaran di balik kasus hilangnya uang 200 juta rupiah dari kantor Kenzo. Itu bukan Marsha, tapi aku, Ivan. Akunya dengan nada penuh pengorbanan yang keliru. Semua kejahatan itu ia lakukan atas dasar rasa sayangnya yang buta kepada Ivan. Bagian 5. Jamuan makan malam yang penuh sandiwara. Di kediaman Sandra, persiapan makan malam besar sedang berlangsung. Sandra berdandan sekuat tenaga, ingin terlihat lebih cantik dari Mutiara demi menarik perhatian Kenzo. Namun ada keanehan yang dirasakan oleh Siti, sang asisten rumah tangga.
Meja rias yang sudah ia rapikan tiba-tiba berantakan, dan Sandra berbohong dengan mengaku bahwa Sitilah yang membantunya merias wajah. Meskipun bingung karena merasa tidak melakukannya, Siti hanya bisa diam saat Sandra menyebutnya sebagai orang yang pelupa. Makan malam pun dimulai dengan kehadiran Kenzo dan Mutiara. Di balik senyuman dan apresiasi Sandra atas kedatangan mereka, suasana terasa mencekam karena mereka masih menunggu kehadiran Ivan dan Kayla. Di tempat lain, hubungan antara Dikta dan Aurel tampak lebih tenang, meskipun Dikta menolak tawaran makan malam karena sudah berjanji pada ibunya. Pertemuan itu berakhir dengan janji manis untuk saling memberi kabar melalui telepon, kontras dengan badai konflik yang tengah berkecamuk di keluarga Sandra.